sayang anak-anak Tuhan, mari menyanyi bagi Dia, mari menari bagi Dia, mari menyanyi bagi Dia, mari menari bagi Dia. Bapa, Engkau mengasihi kami mengasihimu. Pada pagi hari ini, siang hari ini kami datang lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman dan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, salam. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama keluarga ini akan menyampaikan firman lewat online. Di sini kami akan memberikan satu spektakuler, memberikan satu firman yang spektakuler. Nah, kami berada di sebelah kiri rumah, di bawah pohon cempedak, pohon asli Kalimantan, saudara, di sini. Nah, kami menyampaikan ini, ya kami akan mengadakan representatif, akan mengadakan yaitu praktek di sini dalam hal firman Tuhan. Ya, di sini berbicara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita katakan kita sudah berada di pihak kemenangan. Iblis tidak akan pernah bisa melawan kita karena kita sudah berada di pihak kemenangan. Nah, di sini firman Tuhan adalah sebagai satu penggenapan, sebagai suatu keteladanan, sebagai suatu yaitu contoh bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Perlengkapan senjata Allah di sini terdiri dari, perhatikan firman Tuhan ya, jangan mainan. Ya. Di sini yaitu dikatakan bahwa perlengkapan yang pertama di sini seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, dikatakan bahwa berdiri tegap. Jadi sebagai seorang percaya yang beriman kita harus teguh berdiri. Yaitu di dalam firman-Nya. Jadi kita harus berpedoman, kita harus berpendirian kuat di dalam firman-Nya. Nah, kemudian di sini dijelaskan berbaju jirah keadilan. Jadi kita sebagai seorang yang beriman mempunyai satu sikap dan pribadi yang adil. Tidak boleh diskriminasi. Kita tidak boleh di sini membedakan satu dengan yang lain. Nah, di sini kakimu ya dijelaskan berkasutkan kerelaan. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus menjalankan tugas-tugas kita dengan rela, memberitakan Injil dengan rela. Tidak ada embel-embel. Di sini tidak ada yaitu maksud-maksud yang tidak sesuai dengan ya firman Tuhan. Dan sebagai tugas karyawan, pegawai dan semuanya harus rela. Tidak boleh di sini menjalankan tugas dengan sungut-sungut, menjalankan tugas dengan terpaksa, tetapi menjalankan tugas-tugasnya masing-masing dengan kerelaan. Itu artinya dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Jadi setiap tindakan dan langkah-langkah kita harus menggunakan keyakinan dan keimanan, kepastian dalam hidup kita. Ketika kita mau buka usaha, kita pasti jadi kita. Ketika kita mau berangkat bepergian dalam pekerjaan tugas kita, pasti kita diberkati, pasti kita berhasil. Itu yang dimaksud adalah perisai iman. Kemudian yang terakhir di sini, nah, terimalah ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Adalah salib Kristus. Jadi kita sudah dibentengi dengan keselamatan, yaitu salib Kristus. Kita sudah dibungkus dengan salib Kristus.
Sehingga keselamatan itu tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah lari dari kita, dan tidak akan pernah hilang dari kita keselamatan itu. Kemudian yang terakhir di sini, ya gunakan pedang. Ini adalah lambang, saudara. Pedang roh dikatakan adalah firman Allah. Yang dimaksud pedang roh adalah firman Allah di sini. Firman itu sangat berperan aktif setiap hari di dalam kehidupan kita. Apa aktivitas setiap hari firman Allah yang ada di dalam hidup kita adalah di sini. Ini. Ini. Jadi membersihkan ranting-ranting, membersihkan dahan, membersihkan di sini ranting-ranting yang tidak berguna. Artinya apa, pemirsa? Artinya apa, saudara? Ranting-ranting yang tidak berguna, pikiran kita yang jelek, ya, maksud-maksud kita yang jelek, kekurangan, kelemahan kita, kebodohan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, dan termasuk perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita lakukan ini. Setiap hari masih bisa bohong, bisa penipu, dan ini dibersihkan dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan, firman Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara kita pahami khotbah pada pagi hari ini bahwa kita ini terus dibimbing oleh Tuhan dengan firman, dituntun oleh Tuhan dengan firman Allah setiap hari. Roh Kudus yang mengerjakannya setiap hari. Ya, Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin, yaitu firman Allah itulah yang terus akan membawa kita menjadi semakin baik, semakin menjadi orang yang berguna, semakin menjadi orang yang sukses. Demikian firman Tuhan yang singkat ini, kiranya saudara dapat terus merenungkan firman ini dan terus menontonnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perjamuan kudus. Kita tetap berjalan. Mari kita semua ke sini, ambil roti langsung. Nah, ini. Ambil minuman, ambil roti. Nah. Biasanya gelas kecil, tapi ini gelas betulan. Ya, karena kita memang lagi haus perjamuan. Lama kita tidak mengadakan perjamuan. Sekarang kita pakai gelas yang besar supaya kita kenyang. Mari kita makan dan minum perjamuan ini bersama-sama. Terimalah roti yang dari surga. Yesus berkata, roti yang kita pegang ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Setiap orang yang makan roti ini tidak akan mati atau tidak akan binasa, melainkan hidup kekal. Mari kita makan sama-sama. Angkat cawan. Cawan ini adalah lambang darah Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib. Orang siapa minum anggur ini adalah merupakan satu darah Kristus, darah perjanjian. Siapa yang minum ini tidak akan pernah haus lagi, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah binasa, melainkan akan peroleh hidup yang kekal. Kita minum sama-sama. Angkat firman-Mu kekal. Firman-Mu kekal. Firman-Mu dahsyat. Firman-Mu indah. Firman-Mu indah bagiku. Sayang, 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 sayang. Sayang, anak-anak Tuhan, mari menyanyi bagi Dia. Mari menari bagi Dia. Mari menyanyi bagi Dia. Mari menari bagi Dia. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin.
terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati engkau hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua kerinduan dan pengharapanmu. Diberkati di tempat di desa ini, diberkati kemanapun kau berada. Demi nama Kristus Tuhan, Tuhan memberkati kita dan menyertai kita yang percaya. Mari kita sama katakan amin.